Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengujian rata-rata dengan analisis varians satu jalan menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, analisis varians satu jalan ini biasa disebut dengan one way ANOVA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutikno, NIM 2009033, kelas D20. Nah, sebelum ke pengujiannya, kita akan bahas dulu tentang ANAVA atau ANOVA ini. ANAVA atau ANOVA adalah satu jenis, hanya berbeda bahasa. ANAVA dalam bahasa Indonesia dan ANOVA dalam bahasa Inggris. ANAVA sendiri singkatan dari Analysis Variance dan ANOVA adalah Analysis of Variance. Nah, ANAVA atau ANOVA ini sebenarnya apa sih? Jadi, ANAVA ini adalah model untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata dari satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Nah, ini sebenarnya mirip dengan uji T, hanya saja uji T digunakan untuk dua kelompok sampel. Jadi, untuk lebih dari dua kelompok sampel digunakan ANAVA. Nah, di sini ANAVA terbagi menjadi dua, yaitu one way ANAVA dan two-way ANOVA. Yang akan dibahas adalah one-way ANOVA. Nah, one-way ANOVA ini adalah jenis ANOVA yang terdiri atas satu faktor dengan dua atau lebih level. Begitu. Nah, sedangkan two-way ANOVA adalah jenis ANOVA yang terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi dari data yang akan diuji. Nah, kemudian apa sih manfaatnya dari one way ANOVA? Nah, manfaat dari one way ANOVA adalah melihat perbedaan efek dari perlakuan yang berbeda dan melihat perbedaan rata-rata dari lebih dari dua populasi atau kelompok sampel. Kemudian, nah struktur datanya seperti ini. Faktor A ini adalah faktor yang memengaruhi data tersebut. Kemudian di situ ada A1 sampai AM. A1 sampai AM ini adalah kelompok sampel. A1 maksudnya kelompok sampel nomor 1 sampai AM adalah kelompok sampel nomor M. Y11 di sini, Y11 adalah sampel dari kelompok 1 perlakuan ke 1. Sampai Y1N adalah sampel dari kelompok 1 perlakuan ke N. Sampai di sini YMN adalah sampel dari kelompok M perlakuan ke N. Kita lanjut. Nah, sebelum dilakukan pengujian ANOVA, diperlukan asumsi bahwa data yang digunakan itu berdistribusi normal. Sampel berasal dari kelompok independen dan varians kelompoknya sama atau homogen. Nah, kita masuk ke pengantar penelitian. Perumusan hipotesisnya bagaimana sih? Jadi perumusan hipotesisnya di H0 itu mu1 sampai mu-M itu sama. Ya. Kemudian di H1 minimal ada sepasang mu-I yang tidak sama dengan mu-J. Dengan I tidak sama dengan J tentunya. Nah, di situ mu merupakan rata-rata dari populasi. Kemudian statistik ujinya bagaimana? Statistik ujinya seperti ini. Kita membutuhkan SSTR atau Sum Square Treatment. Kemudian ada SSE, Sum Square Error. Ada Degree of Freedom atau derajat kebebasan. Kemudian ada Mean Square Treatment dan Mean Square Error. Nah, F hitung yang akan kita gunakan untuk mencari kesimpulan, membuat kesimpulan, adalah MSTR dibagi MSE. Di situ untuk SSTR YI, di sini YI maksudnya adalah rata-rata dari kelompok ke I. Kemudian Y titik-titik adalah rata-rata secara keseluruhan. Nah, kemudian YIJ adalah sampel dari kelompok sampel ke I dengan perlakuan ke J. Dan YI titik adalah rata-rata dari kelompok sampel ke I. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kriteria pengujiannya bagaimana?
Jika diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ini ditolak. Artinya minimal ada sepasang kelompok yang memiliki rata-rata berbeda. Oke, lalu bagaimana sih dengan pengujian ini menggunakan Excel? Mari kita simak bersama. Oke, di sini sudah ada datanya, yaitu data rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Aji Barang. Perlakuannya adalah UH1, UH2, UH3 sampai UH5, ya. Nah, di sini kelompok sampelnya itu disusun secara vertikal, ya, berbeda dengan tadi yang dicontoh, tapi tidak masalah. Yang penting nanti pengujiannya tahapan pengujiannya sesuai. Nah, ini bagaimana? Kita pilih ke menu data. Kita klik menu data, kemudian kita pilih data analisis yang di sebelah kanan atas. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini menu-menunya. Kita pilih yang paling atas, ANOVA single factor, karena kita menggunakan one way ANOVA. Kita klik OK. Kemudian input range. Input range kita input semua datanya. Kita drag seperti ini. Oke. Di sini tulisan group by, kita pilih row. Kenapa pilih row? Karena sampel dari satu kelompok sampel itu disusun secara horizontal atau dalam satu baris. Jadi kita pilihnya row. Nah, di sini alfanya kita pilih 0,05. Artinya taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, terus kita pilih outputnya. Outputnya kita mau di worksheet yang baru atau workbook yang baru, atau mau di sini, di sheet yang sama. Kalau kita pilih di sheet yang sama, kita klik, kemudian kita pilih. Misalkan kita pilih DJ. Kita klik, kemudian pilih DJ. Oke, setelah semuanya terisi, kita pilih OK. Nah, di sini keluar hasilnya. ANOVA single factor. Di sini sudah ada count. Count ini adalah jumlah sampel dari satu kelompok sampel. Kemudian sum adalah jumlahnya, average adalah rata-ratanya. Di rata-rata di sini adalah rata-rata dari satu kelompok sampel. Di sini satu kelompok sampel. Kemudian di sini ada variansinya. Nah, kemudian di sini ada between group. Between group adalah perlakuannya kalau menggunakan statistik uji yang sebelumnya. Kemudian within group adalah errornya, ya. Jadi SS di sel ini adalah SSTR. Kemudian yang di bawahnya adalah SSE, ya. Jadi kita peroleh SSTR-nya 196,02 dan SS sum square error-nya adalah 460. Kemudian degree of freedom-nya 9 dan 40, ya. Nah, di sini kita peroleh F hitung dengan taraf signifikansi 5% adalah 1,89391 dan F tabelnya adalah 2,12403, ya. Dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya rata-rata dari data nilai ulangan harian siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Aji Barang ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata. Ya, artinya H1-nya ditolak atau H0-nya diterima, ya. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi H0 diterima. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Jadi seperti itu prosedur pengujian rata-rata dengan analisis varian satu jalan menggunakan Microsoft Office Excel. Kemudian secara manual bagaimana? Jika secara manual, di sini datanya sama, ya. Hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya sama seperti tadi, H0 sama dengan mu1 sampai mu-m sama dengan sampai mu-m. Kemudian H1-nya adalah minimal ada sepasang mu I tidak sama dengan mu J, dengan I tidak sama dengan J.
Di mana mu merupakan rata-rata kelas 12 MIPA. Statistik ujinya sama seperti tadi. Dan di sini penghitungan awalnya ada jumlah, di sini yang 555 ini adalah jumlah sampel dalam satu kelompok sampel. Kemudian ada jumlahnya dan juga rata-ratanya. Di sini kita juga membutuhkan rata-rata dari semuanya. Ya, jadi kita peroleh 87,86. Jadi seperti ini. Coba kita lihat secara langsung di ini. Di sini Y bar 1 atau rata-rata dari kelompok sampel 1 adalah 88,4. Kemudian dan seterusnya, di sini SSTR-nya adalah 196,02 dan seterusnya SSE kita peroleh 460. Dan derajat kebebasannya adalah 40 di sini. Seperti itu. Di sini 21 F hitungnya adalah 21,78 yaitu MSTR-nya dan 11,5 yaitu MSE-nya. Kita dapatkan 1,893913. Seperti itu cara penghitungan manualnya. Oke. Kemudian kriteria pengujiannya, jika diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya minimal ada sepasang kelompok yang memiliki rata-rata berbeda. Nah, dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh F hitung sebesar 1,893913 dan F tabel adalah 2,124029. Jadi kesimpulannya adalah dengan diperoleh nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 ini diterima. Artinya rata-rata nilai populasi bernilai sama. Nah, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sekian, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.